Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Hafiz Ari Nur Hadi. Dalam kesempatan ini saya ingin menjelaskan mengenai pool test yang diangkat Pak Dahlan Iskan dalam tulisannya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Dahlan Iskan karena berkenan menuliskan gagasan ini. Ya, kita tahu ada satu pertanyaan ya yang paling sulit dijawab hari ini ya. Pertanyaan menggelitik kita semua, yaitu kapan masalah COVID ini selesai? Benar ya? Karena pertanyaan turunan dari ini banyak tuh. Kapan anak sekolah masuk lagi? Kapan mahasiswa kuliah lagi? Kapan karyawan masuk kantor lagi? Kapan buruh masuk pabrik? Kapan mall buka lagi? Kapan restoran buka lagi? Ya kan? Mari kita coba jawab pertanyaan ini ya. Untuk bisa menjawab pertanyaan ini harus kita pilah masalahnya. Masalah sebab, masalah akibat. Jadi kita sepakat bahwa masalah utama atau masalah sebab dari COVID ini adalah virus itu sendiri. Jadi ini masalah kesehatan. Akar masalahnya adalah masalah kesehatan. Kapan masalah medis ini selesai? Yaitu saat vaksin ditemukan. Ada masalah kedua yang itu masalah akibat dari masalah virus ini, yaitu masalah ekonomi. Kenapa masalah ekonomi ini muncul gitu? Karena kita berasumsi untuk menghentikan penyebaran virus ini, ya kita perlu melakukan apa yang namanya social distancing, apa yang namanya work from home, apa yang namanya physical distancing, terakhir namanya PSBB. Ya, kalau di luar namanya lockdown ya. Kenapa kita perlu lockdown? Jadi karena dengan kita membatasi aktivitas, maka kita akan membatasi penyebaran virus. Karena virusnya nggak kelihatan, kita nggak tahu. Lockdown ini karena mengasumsikan bahwa kita semua ini punya potensi tertular dan menularkan, gitu. Kita nggak bisa beraktivitas normal, maka ekonomi macet, maka toko nggak bisa buka, maka pabrik nggak bisa buka. Ya, maka penerbangan sepi, maka tempat wisata sepi dan seterusnya. Karena kita nggak bisa beraktivitas normal, maka ekonomi macet. Sehingga kita tahu dengan cara berpikir seperti ini kita tahu bagaimana menyelesaikan masalah ekonomi ini, yaitu mengembalikan orang beraktivitas normal lagi. Kalau orang aktivitas normal lagi, maka ekonomi muter lagi. Nah, pertanyaannya, kalau aktivitas normal lagi, maka virus menyebar lagi. Gitu kan, virus akan menyebar gitu. Sehingga kita ajukan solusi yang namanya selective lockdown ya kan. Ada orang ngajukan lockdown, ada orang ngajukan dibiarin aja namanya herd immunity. Kita ajukan solusi ketiga yaitu selective lockdown. Ya. Jadi yang boleh beraktivitas normal lagi adalah yang sehat. Gitu, yang tidak terinfeksi. Nah, yang di lockdown hanya orang-orang yang terinfeksi. Pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana kita mengetahui siapa yang terinfeksi dan siapa yang tidak terinfeksi? Betul ya? Jadi, nah ini kan perlu tes. Sehingga dari tes ini kita bisa punya data. Karena data ini adalah kunci. Tes untuk COVID ini ada dua jenis ya. Yang pertama rapid test dan yang kedua adalah swab test. Rapid test itu ngambil darah untuk mengecek antibody. Yang kedua swab test ya, dia ngecek virusnya. Untuk yang rapid test ini akurasinya 92%, saya baca papernya itu 92%, sehingga ada kemungkinan 8% error. Yang dites hasilnya negatif masih belum tentu negatif, yang dites hasilnya positif masih belum tentu positif. Nah, karena kita perlu data yang akurat, nggak bisa kita pakai rapid test. Ya, sehingga kita pakai yang namanya swab test. Nah, masalahnya swab test ini harganya mahal, swab test ini. Sekali tes ini untuk individu ya, satu orang itu biaya habis pakainya sekitar 1 juta rupiah. Ya, paling mahal di regen ekstraksi sama regen deteksi ya. Jadi proses swab test itu gini. Satu orang tuh diambil sampelnya di mukusnya tuh ya, lendirnya di tenggorokan atau di hidung bagian atas itu, pakai yang namanya cotton bud tapi gagangnya panjang tuh ya, masukin. Nah, udah dicolek terus dimasukin ke cairan namanya VTM, jadi untuk transfer medium ya. Nah, virusnya ada di situ tuh. Nah, kemudian dari hasil ekstraksinya ini baru dites di mesin namanya PCR. Sederhananya begitu penjelasan mudahnya ya. Nah, biayanya ini 1 juta. Jadi, kebayang kalau kita harus ngetes semua orang ya. 270 juta orang. Jadi, kalau dites semuanya 270 triliun. Karena itu, kayak negara Korea atau Singapura tidak melakukan sensus. Dia melakukan tracking dari yang terinfeksi
Siapa sih yang berinteraksi dengan terinfeksi, siapa. Nah, terus aja begitu. Nah, ini bisa dilakukan metode ini jika yang terinfeksi masih sedikit atau di awal-awal pandemi, di awal-awal. Ya, ini bisa dilakukan tracking. Karena nanti gambar itu masih berupa pohon, orang ini menginfeksi ini, atau gini gitu kan. Bisa. Tapi kalau ini menginfeksi ini, itu udah acak tuh. Nah, sehingga kita nggak bisa melakukan tracking. Tapi yang bisa kita lakukan adalah sensus. Jadi semua orang harus dites. Loh, gimana tadi itu? Biayanya 270 juta berarti 270 triliun. Nah, di sini kita ajukan metode bagaimana kita mengetes semua orang, tapi dengan biaya yang murah. Gimana caranya? Nah, ini awalnya idenya dari orang Jerman, namanya binary pool testing. Nah, saya jelasin pool testing itu sendiri. Pool testing itu gini, kalau tadi sampel-sampel yang dari korek kuping dicampurkan pada dilarutkan pada cairan VTM. Nah, sebelum dimasukkan ke badan mesin ekstraksi, ini cairan-cairan ini dari banyak orang ini, sampel dari banyak orang ini digabungin dulu gitu. Baru dites. Jadi kalau yang dites itu 100 orang yang digabungin gitu kan. Yang tadinya butuh 100 ekstraksi, hanya cukup butuh 1 ekstraksi karena udah digabungin gitu. Nah, itu yang namanya pool testing. Jadi yang jadi sampel bukan sampel individu tapi sampel gabungan. Gabungan dari sebuah klaster. Klasternya bisa apa saja. Kita modifikasi idenya. Di Indonesia kita nggak perlu sampai level individu begitu. Jadi saya mengajukan klasternya itu ada 2 klaster, yaitu klaster RT sama klaster rumah. Jadi 1 orang individu diambil sampelnya 2 kali. Jadi cotton budnya butuh 2, 1 orang. Jadi cotton bud pertama setelah ngorek lendir di tenggorokan dimasukkan ke 1 botol yang merupakan gabungan orang di 1 RT. Cotton bud kedua, tenaga kesehatan nyolek lagi tuh, masukkan ke botol yang isinya gabungan 1 rumah. Hari pertama kita lockdown total semua, untuk dites diambil semuanya, 1 orang diambil 2 kali, semuanya di lockdown. Kalau udah dites semua, hari pertama kita lockdown semuanya, maka kemudian kita udah dapatkan sampel level RT itu ya. Hari kedua kita umumkan tuh hasil dari tes pengetesan RT. Sehingga kita tahu RT mana yang terinfeksi, RT mana yang tidak terinfeksi. RT yang negatif, artinya tidak terinfeksi, kita buka lockdownnya. Mereka boleh keluar rumah. RT yang terinfeksi, teruskan lockdownnya. Nah, kemudian kita teliti lebih lanjut di RT terinfeksi itu, rumah mana sih yang terinfeksi? Nah, kita kan udah punya tuh botol setiap rumah. Kita buka tuh botolnya, kita tes. Masukkan ke mesin ekstraksi lagi, mesin deteksi lagi. Rumah yang hasil tesnya adalah negatif, maka hari ketiga kita buka tuh RT-nya. Tidak kita lockdown lagi. Gantian lockdownnya ke level rumah, yaitu rumah-rumah yang hasilnya positif. Nah, untuk rumah-rumah yang hasilnya positif ini yang kita lockdown. Seterusnya sampai 14 hari ke depan. Ya. Nah, dari rumah yang terinfeksi kita teliti lagi lebih dalam. Penghuninya ini ada yang punya gejala atau tidak, gejala COVID. Ya tadi sesak nafas, ya kan demam. Untuk penghuni yang punya gejala langsung bawa rumah sakit. Langsung kita data. Kita data juga tuh. Ini perlu rumah sakit, perlu tidak. Sehingga kita punya data yang akurat. Berapa kita kebutuhan bed, berapa kebutuhan APD, kita berapa kebutuhan rumah sakit darurat misalnya. Kalau nggak cukup, ya rumah sakit rujukannya. Udah yang punya gejala di rumah sakit. Yang tidak punya gejala gimana? Dia dikarantina mandiri di rumah. Ya, kita tanyakan kepada mereka yang di karantina ini, siap nggak untuk karantina di rumah secara logistik atau obat-obatan? Kalau mampu, oke, alhamdulillah. Kalau dia nggak mampu, makanya tanya juga sama RT-nya, ini 1 RT, sanggup nggak menanggung nih kehidupan rumah-rumah yang terinfeksi ini untuk dikarantina sampai hari ke-14. Kalau RT itu mampu, alhamdulillah, oke, gotong royong lah, kita saling tolong-menolong di sana gitu. Kita tanggung kehidupannya sampai hari ke-14. Kalau dia nggak mampu, barulah turun tuh bantuan dari pemerintah, baik itu kota kabupaten, pemerintah provinsi atau pemerintah pusat. Nah, jadi anggaran jaring pengaman sosial ini hanya untuk orang-orang yang terinfeksi dan tidak mampu, sehingga terarah. Sehingga yang bebas itu siapa aja? Semua orang, kecuali orang di rumah terinfeksi. Sehingga kalau ini semua orang ini beraktivitas lagi normal, ekonomi kembali normal lagi. Jadi nggak perlu kita susah-susah kayak gini lagi. Ya, sehingga kita bisa jawab, kapan masalah COVID, kapan kita bisa sekolah lagi? Hari ketiga kita sudah bisa sekolah lagi. Hari ketiga kita sudah bisa sekolah lagi. Hari ketiga kita bisa buka toko lagi. Karena kita sudah bisa memastikan bahwa orang yang kita temui di luar rumah adalah orang yang sudah dites dan sehat.
Nah, pada hari ke-14, orang-orang yang terinfeksi ini kita tes lagi. Kalau dia sudah masih positif, dia lanjutkan karantinanya. Kalau dia negatif, boleh keluar rumah. Sehingga nih bergulir lagi nih, ya Indonesia bergulir lagi. Terakhir, saya menyadari bahwa ide ini masih membutuhkan masukan dari banyak ahli, banyak pihak, terutama terkait teknis implementasi di lapangan. Ya, semoga dengan kerjasama banyak pihak, ya kerja besar kita ini mampu memberikan sumbangsih penyelesaian masalah COVID di Indonesia. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.